Halo teman-teman semua, balik lagi sama aku Agus Arta, dan di video kali ini aku bersama Bisa CPNS balik lagi nih untuk latihan belajar soal SKD dalam rangka persiapan CPNS tahun 2024 nanti. Dan di video kali ini aku mau bahas soal TWK. Jadi kita langsung aja ya masuk ke soal yang pertama. Dalam era globalisasi seperti saat ini, Bhinneka Tunggal Ika menjadi semakin relevan. Masyarakat Indonesia dihadapkan pada berbagai pengaruh dari luar yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan. Bhinneka Tunggal Ika harus tetap dijunjung tinggi sebagai landasan dalam menjaga keberagaman dan menghadapi tantangan zaman. Berikut ini merupakan sikap yang menunjukkan semangat Bhinneka Tunggal Ika adalah: A. Tidak membuli bahasa daerah yang diucapkan oleh orang lain. B. Menggunakan fasilitas negara dengan baik dan benar. C. Tidak melanggar aturan dan kebijakan yang telah ditetapkan. D. Menggunakan produk-produk buatan lokal. E. Mentaati peraturan-peraturan lalu lintas. Aku rasa kalau kalian udah memahami soal dan melihat opsinya, ini sebenarnya kelihatan banget ya teman-teman jawaban yang paling beda gitu. Jawaban yang paling tepat itu yang mana? Nah, kita coba breakdown dulu ke soalnya. Yang ditanya itu kan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Teman-teman udah pasti tahu ya Bhinneka Tunggal itu apa, yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu jua gitu ya. Yang artinya walaupun kita memiliki keberagaman bahasa gitu ya, warna kulit, suku, budaya gitu ya, tapi kita tuh tetap satu. Nah, sehingga yang mana sih kita tuh menunjukkan sikap bahwa tidak mempermasalahkan perbedaan itu. Yap, bener banget ya kalau kalian jawab opsi yang A, ya, tidak membuli bahasa daerah yang diucapkan oleh orang lain. Yang opsi A ini sikap Bhinneka Tunggal Ika ya, karena kan ada berbagai macam bahasa daerah ya, kita itu nggak boleh membuli gitu bahasa-bahasa dari tiap daerah yang ada di Indonesia. Seperti itu teman-teman, ini soal pemanasan ya, aku rasa kalian bisa. Kita next ke soal yang berikutnya. Nilai-nilai keadilan dalam hidup erat kaitannya dengan apa yang tersurat dalam Pancasila. Nilai-nilai keadilan terkandung dalam sila kelima Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada hakikatnya, adil berarti seimbangnya hak dan kewajiban. Nilai keadilan Pancasila pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dapat diwujudkan melalui: A. Belajar giat. B. Suka bekerja keras. C. Pantang menyerah. D. Rajin menabung. E. Suka berdiskusi. Nah, kalau kalian melihat ya dari kelima opsi yang ada, pasti kalian bingung gitu ya. Aduh, ini kan keadilan sosial pasti ada hubungannya dengan saling tolong menolong gitu kan. Tapi di opsinya kok nggak ada sih gambaran dari keadilan sosial itu gitu. Sebenarnya kalau kalian cermati lagi soal ya, ada kalimat yang bisa menjadi kata kunci sebenarnya ya. Kalimatnya adalah: pada hakikatnya adil berarti keseimbangannya hak dan kewajiban. Oke, nah mungkin supaya kalian itu nggak bingung apa sih Kak maksudnya gitu ya. Ini aku bakal jabarkan ya, butir-butir dari sila kelima Pancasila. Ini ada banyak banget teman-teman butir-butirnya yang ibaratnya itu langsung dikasih tahu gitu loh, sikap-sikap apa aja sih yang termasuk dalam keadilan sosial gitu. Ini ada banyak banget ya, ada mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Ada juga mengembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, dan seterusnya. Aku mau kalian coba pause aja dulu video ini, kalian jeda ya, kalian baca atau kalian juga bisa catat ya untuk butir-butir sila kelima Pancasila ini. Oke, kalau kalian sudah lihat butir-butirnya, coba kalian cocokkan di soal yang mana opsi paling tepat gitu ya. Nah, kalau kalian sudah mencocokkan opsi dengan jawaban yang benar, itu adalah opsi B, teman-teman. Suka bekerja keras. Mungkin kalau kalian itu nggak kebayangkan, apa sih Kak, kok bisa suka bekerja keras gitu kan? Nah, sebenarnya sikap ini tuh udah termasuk ya di dalam butir-butir yang tadi aku udah kasih tahu tuh, yang aku singgung. Di situ termasuk juga bahwa bekerja keras ini termuat dalam butir sila kelima Pancasila.
Dan kalau kita lihat ya, yang seperti aku kasih tahu tadi, kalimat jadi kata kunci itu kan adil berarti seimbangnya hak dan kewajiban. Berarti kewajiban kita, misalkan ya bekerja gitu kan. Iya, kita harus bekerja gitu loh, bekerja dengan keras sebagai kewajiban kita gitu. Nggak hanya menuntut hak aja ya, tapi kita juga harus menjalankan kewajiban dengan bekerja keras. Seperti itu teman-teman. Oke, semoga kalian paham. Di sini aku langsung aja next ke soal yang berikutnya. Salah satu langkah yang dapat Anda lakukan dalam membangun lingkungan sosial yang berdasarkan kerjasama, kebersamaan, dan gotong royong adalah A. Menjadi relawan dalam program pembersihan sungai dan pantai yang diadakan oleh LSM setempat. B. Mengajak tetangga-tetangga Anda untuk bergotong royong membersihkan area publik setiap akhir pekan. C. Membentuk kelompok diskusi masyarakat tentang pentingnya menghormati perbedaan pendapat. D. Mengorganisir acara penggalangan dana untuk membantu warga miskin di lingkungan sekitar Anda. E. Mengikuti pelatihan keterampilan kepemimpinan untuk memimpin proyek pembangunan di lingkungan Anda. Oke, aku rasa ini kalian agak bingung ya untuk nemuin jawaban yang mana sih yang paling tepat gitu kan. Karena dari kelima opsi ini mirip-mirip jawabannya gitu ya. Soal ini juga mungkin mirip ya kayak TKP gitu ya, tapi ini sebenarnya TWK gitu. Nah, aku mungkin bakal ngasih tips juga ya untuk kalian gitu. Kalau kalian dihadapkan situasi yang seperti ini gitu ya, coba deh kalian compare dulu opsi yang ada. Yang mana sih kira-kira opsi itu yang paling bagus gitu. Nah, masih bingung juga kan kalau kalian itu mencernanya yang masih bagus. Maksudnya gimana sih Kak yang masih bagus? Mungkin kayak gitu kan. Jadi gini teman-teman, biasanya ya yang menjadi poin tertinggi itu adalah opsi yang bisa ya melibatkan orang banyak gitu. Jadi dalam melakukan kebaikan kita itu nggak hanya sendiri tapi bisa mengajak orang gitu atau melibatkan masyarakat yang lebih besar untuk berbuat kebaikan. Itu biasanya poin plus. Jadi kalau kalian lihat di opsinya ya, ada sikap yang kalian itu melakukan kebaikan dan mengajak orang untuk membantu kalian, itu biasanya poin tertinggi, teman-teman. Gitu. Sebenarnya di sini kan kalau kita lihat susah banget ya nemuin jawaban salah. Aku rasa ini nggak ada jawabannya salah, cuman memang ada satu jawaban yang lebih unggul daripada jawaban-jawaban yang lainnya. Ya, seperti yang aku bilang tadi, opsi B itu jawaban yang paling tepat ya, yang paling unggul dibandingkan opsi yang lain, teman-teman. Seperti itu. Gimana? Semoga kalian setuju ya sama apa yang aku sampaikan, tapi kalau misalkan memang kalian punya opini atau pandangan lain, bisa sharing aja, tukar pandangan kalian dengan taruh komentar di kolom komentar pada video ini, teman-teman ya, supaya pembaca atau penonton juga memiliki sudut pandang yang beragam, sehingga ketika dapat soal yang serupa, kita itu lebih bisa ya untuk menganalisisnya nanti, gitu. Oke, kita next ke soal yang berikutnya. Dalam era modern saat ini, semangat gotong royong terus hidup dan berkembang, memperlihatkan bahwa tradisi lama ini masih relevan dan memiliki banyak manfaat bagi masyarakat. Gotong royong yang diadakan di lingkungan masyarakat menggambarkan bentuk tanggung jawab dari anggota masyarakat yang sangat beragam. Hal tersebut sangat baik untuk terus dikembangkan lantaran A. Meminimalkan potensi timbulnya konflik di masyarakat. B. Merupakan ciri khas kepribadian bangsa Indonesia. C. Membangun kebersamaan yang semu di kalangan masyarakat. D. Menghambat terwujudnya kebersamaan. Ini udah bukan ya menurut aku jawaban yang paling tepat. E. Memperlebar jarak sosial atau social distance di masyarakat. Ini juga menurut aku udah bukan ya jawaban yang paling tepat. Opsi C ini menurut aku juga agak kurang tepat ya karena ada kata semu di situ. Nah, untuk menemukan jawaban dari kedua opsi yang tersisa, coba deh kalian balik lagi ke soalnya. Di situ ada yang menjadi kata kunci untuk bisa menemukan jawaban yang paling tepat. Pada soal itu kan disampaikan bahwa semangat gotong royong terus hidup dan berkembang, ya, memperlihatkan bahwa tradisi lama ini masih relevan dan memiliki banyak manfaat bagi masyarakat.
Yang dimana kita tahu ya, kalau semangat gotong royong itu udah ada sejak zaman penjajahan, teman-teman. Yang dimana masyarakat itu bekerja sama gitu ya, atau berjuang untuk memperebutkan kemerdekaan. Yang artinya apa? Karena nilai ini tuh udah lama banget ya, dan terus dikembangkan ya karena ciri khas kepribadian bangsa Indonesia itu sendiri. Gitu. Ini tuh bukan sikap yang kita buat-buat ya, bukan sikap yang kita paksakan ada, tapi memang ada dari zaman dulu banget, gitu ya, sikap gotong royong ini. Sehingga sudah menjadi ciri khas yang memang harus kita terus jaga dan kembangkan, gitu teman-teman. Sehingga ya, opsi jawaban yang paling tepat itu adalah opsi B. Seperti itu teman-teman. Sebenarnya opsi A ini aku bilang nggak salah ya, tapi kalau kita lihat ya, clue di soal itu ya memang opsi B adalah jawaban yang sesuai gitu ya, atau yang masuk dengan clue ada pada soal. Seperti itu teman-teman. Oke, di sini aku lanjut aja ya ke soal yang berikutnya. Keberagaman yang ada pada masyarakat bisa saja menjadi tantangan. Hal itu disebabkan karena orang yang mempunyai perbedaan pendapat bisa lepas kendali. Munculnya perasaan kedaerahan serta kesukuan yang berlebihan dan dibarengi tindakan yang dapat merusak persatuan. Hal tersebut dapat mengancam keutuhan NKRI. Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kerukunan pemeluk agama, suku, dan kelompok sosial lainnya dapat ditempuh melalui cara A. Menghormati perbedaan kepercayaan dan kerukunan umat beragama. B. Menjaga kebudayaan dan kekayaan alam serta keutuhan khazanah bangsa Indonesia. C. Mensyukuri keberagaman dan khazanah budaya bangsa sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. D. Bangga dan menjaga keutuhan keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia. E. Berdialog dan bekerja sama dengan prinsip toleransi, kebersamaan, dan kesetaraan. Oke, aku rasa ini juga agak hot ya teman-teman, tipe soalnya. Jadi opsinya itu mirip-mirip dan bagus-bagus banget gitu ya. Clue untuk menjawab soal ini adalah orang mempunyai perbedaan pendapat, bisa lepas kendali. Oke, nah itu yang menjadi clue-nya teman-teman ya, perbedaan pandangan. Nah, upaya apa yang bisa dilakukan ya untuk menjaga kerukunan di perbedaan pandangan itu? Ya. Nah, kalau kalian udah dapat clue yang seperti itu, tahu nggak jawaban mana yang paling tepat? Yap, benar banget ya. Kalau kalian jawab opsi yang E, ya, dengan berdialog dan bekerja sama dengan prinsip toleransi, kebersamaan, dan kesetaraan. Gitu teman-teman ya. Jadi kalau misalkan ada nih kayak, oh pahamnya itu berbeda gitu loh, antara suku A dan suku B. Mungkin di suku A itu paham yang biasa aja gitu, tapi di suku B mungkin kesannya itu menyinggung atau kayak berlebihan gitu ya, sehingga itu kan ada perbedaan nih, perbedaan pandangan ya. Sehingga upaya untuk menjaga kerukunan ya kita harus berdialog ya dengan prinsip toleransi itu supaya kita tuh paham, oh ternyata suku A itu maksudnya seperti ini, oh suku B itu ternyata juga seperti ini gitu. Disitulah nanti akan menemukan titik tengah gitu teman-teman, supaya kerukunan itu tetap terjaga. Sebenarnya opsi yang lain itu aku rasa ya nggak salah juga dan itu bisa menjadi solusi ya untuk menjaga keberagaman. Tapi yang menjadi clue atau kasus utama ya pada soal itu kan adanya perbedaan pandangan nih yang bisa merusak persatuan. Makanya dialog itu perlu untuk membuat semuanya itu menjadi jelas gitu teman-teman. Sebelum aku masuk ke soal berikutnya, di sini aku mau kasih tahu teman-teman semua nih, kalau bisa CPNS akan segera membuka kelas mentoring VVIP SKD batch ke-8 nih di tanggal 5 September nanti ya. Tentunya dengan mentor yang sangat berpengalaman juga nih di bidangnya. Oke, jangan lupa daftar ya. Dan kalian bisa nih coba untuk hubungi saja media sosial dari Bisa CPNS. Oke, mungkin di sini aku mau kasih kalian ya satu soal tambahan. Aku rasa ini soalnya nggak susah banget, jadi bisa lah ya untuk kalian itu menganalisis. Dan kalau kalian udah tahu ya, atau kalian udah punya nih jawaban yang paling tepat itu kira-kira yang mana, bisa taruh aja di kolom komentar yang ada di bawah.
Dan aku minta nih kalian jangan lupa ya sertakan alasannya apa gitu supaya ketika nanti ada perbedaan pandangan sama teman-teman yang lain, oh jadi paham gitu loh, maksudnya si A itu ini ya, maksudnya si B itu ini ya, gitu teman-teman ya. Supaya nanti kita tuh bisa lebih paham lagi gitu dengan adanya banyak pendapat. Oke, mungkin sekian teman-teman pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian lebih bisa ya untuk menganalisis soal TWK nanti. Oke, terima kasih dan sampai ketemu di video berikutnya.